kabar? Selamat datang nih di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, kemudian juga kita sebagai makhluk sosial gitu ya. Nah, buat kamu yang pengen nambah wawasan mengenai kesehatan mental, langsung baik-baik simak podcast Anyaman Jiwa bersama dengan saya Rara Kalesaran ya. Dan episode Anyaman Jiwa kali ini spesial banget karena kita menyambut Hari Bipolar sedunia. Ada harinya loh ternyata ya. Nah, sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan juga beri rating terbaikmu ya untuk podcast Anyaman Jiwa supaya bisa terinfo nih setiap ada episode baru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Nah, 30 Maret ini diperingati sebagai Hari Bipolar ya sedunia yang bertepatan juga dengan ulang tahun Vincent van Gogh. Nah, ini merupakan seniman legendaris dunia nih yang juga menderita kondisi kejiwaan tersebut. Nah, diperingatinya hari ini secara global bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait gangguan bipolar serta juga untuk meningkatkan kesadaran dan juga penerimaan masyarakat dunia terhadap para penderitanya. Diharapkan juga nih dengan meningkatnya ketiga hal ini, maka stigma masyarakat terhadap gangguan bipolar akan sirna. Nah, sebenarnya apa sih gangguan bipolar? Mungkin kita masih harus tahu lebih dalam lagi nih. Apa, mengapa bisa terjadi bipolar, bagaimana cara kita dealing with them. Nah, kita akan membahas tuntas bersama dengan Mbak Igi Oktamiasih yang merupakan founder Bipolar Care Indonesia. Hai, Mbak Igi. Hai Rara, apa kabar? Kabar baik, salam sehat Mbak Igi. Salam sehat juga buat Rara. Oke, nah ini kita topiknya cukup menarik ya, karena tematik berkenaan dengan Hari Bipolar Sedunia ini. Nah, untuk teman-teman yang didiagnosis bipolar, ternyata nih ada kabar gembiranya, ada tempatnya gitu ya, ada wadahnya, biar mereka tuh nggak berjuang sendirian, yaitu Bipolar Care Indonesia. Nah, mungkin Mbak Egi bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya apa sih Bipolar Care Indonesia ini, dan apa saja sih kegiatan yang biasa dilakukan oleh Bipolar Care Indonesia? Bipolar Care Indonesia itu sejarahnya jadi berdiri tahun 2013 di mana waktu itu istilah bipolar itu sendiri atau bipolar itu orang belum banyak tahu gitu ya. Jadi komunitas Bipolar Care Indonesia ini kita dirikan atau kita bentuk untuk mewadahi orang-orang dengan bipolar gitu, dan caregiver-nya. Caregiver yang dimaksud di sini tuh bukan perawat ya, Orang tapi tua adalah gitu orang ya? terdekat, support system lah gitu. Mhm Orang mhm. terdekat, pacar, keluarga, teman, sahabat begitu. Awalnya kenapa Mbak Igi sendiri tertarik membuat ini, atau ada pengalaman tersendiri mungkin dengan teman, saudara, keluarga? Ya, dulu kenapa kita buat ini, sebenarnya ini dibentuk karena kita tergabung dalam suatu, kita bertemu gitu ya dalam suatu Mhm WhatsApp group. Waktu itu kita mau adain acara untuk pameran seni gitu, dan aku di mhm. situ aku dan beberapa teman 5 orang gitu ya sebagai panitia. Nah, semenjak itu Oh. kita tuh banyak orang yang bergabung di WhatsApp grup kita. Lalu oke, kita bentuk aja nih wadah ini gitu. Mhm. Karena Oke. waktu itu untuk memperkenalkan apa itu bipolar. Karena waktu itu sama sekali orang nggak tahu apa itu bipolar. Mmm, Kayak mhm. literally nggak tahu. Misalnya, misalnya orang menganggap bahwa bipolar itu adalah sebuah nama PT atau Oh, sebuah kaca or oke whatever, it's something like that. oke. Sebelum kita bahas mengenai apa itu bipolar, mungkin juga sahabat Anyaman Jiwa, pendengar Anyaman Jiwa pengen tahu, tapi kita penasaran nih dengan Bipolar Care Indonesia sendiri, kegiatannya apa yang dilakukan? Oke, jadi kalau dulu kita tuh memang bondingnya karena satu WhatsApp grup ya, dan itu sedikit orangnya, jadi memang Hmm, kita tuh membantu gitu ya, membantu Mhm. teman-teman misalnya yang ada suicidal thought, kita datengin, terus Mhm. kita ketemuan segala macam. Misalnya ada yang
janjian, pengen ketemuan, pengen diajak ngobrol, pengen didengerin kayak gitu-gitu. Benar dulu Ah. sporadis banget gitu ya. Tapi ternyata kan kita punya kegiatan masing-masing. Jadi kita di sini kan volunteer. Jadi waktunya tuh nggak cukup gitu. Akhirnya kita membentuk sebuah komunitas di mana kita mengadakan program-program. Sebenarnya program kita itu hanya berupa promotif preventif. Promotif itu maksudnya yang sifatnya edukatif. Jadi ada webinar, seminar gitu yang memperkenalkan atau promote tentang apa itu bipolar dan gangguan bipolar dan sebenarnya, dan kalau kita misalnya eh, menderita apa ya, kita yang mengalami gangguan ini, kita Mm-mm. tahu harus pergi kemana, kita harus Ya. ngapain dan sebagainya gitu. Lalu yang kedua adalah kegiatan preventif, yaitu berupa seperti peer support group. Jadi sifatnya itu grup ya, nggak one on one gitu. Oh, Jadi kita oke. tidak ada konsultasi. Ah. Jadi hmm, kegiatannya berupa ya itu tadi peer support group, kemudian ada kegiatan positif yang kita lakukan bersama-sama sebagai katarsis atau Mm-mm. pelepasan emosi supaya teman-teman punya wadah gitu loh untuk melakukan menyalurkan emosinya melalui kegiatan positif. Jadi untuk mencegah kekambuhan atau relapse gitu. Ah, oke, baik. Itu tadi adalah beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman Bipolar Care Indonesia. Saat ini sudah Yes. berapa teman-teman bipolar yang bergabung? Kita punya 5 WhatsApp grup sebenarnya. Kalau Hmm. kalau WhatsApp grup ya, kalau kita berbicara tentang WhatsApp grup, itu yang satu adalah grup caregiver, yang 4 adalah grup orang dengan bipolar gitu. Oh, oke. Jumlahnya ya people come and go ya. Kadang-kadang mereka ke-trigger terus keluar letter minta dimasukin lagi, something like that. Tapi semua kita Oh, data melalui form membership itu sekitar ribuan lah. Aku belum ngecek ribuan. terakhir kali. Wow, luar Iya, biasa. iya. Nah, kita sekarang berbicara mengenai bipolar itu sendiri. Mungkin pendengar Anyaman Jiwa juga mungkin cukup asing dengan istilah ini, nggak tahu itu apa sebenarnya. Apa sebenarnya bipolar, Mbak Iki? Oke, aku jelasin secara sederhana aja ya biar nggak Mm-mm. ada bingung. Sebenarnya gangguan bipolar itu adalah gangguan mood Hmm. gangguan mood yang yang ditandai dengan perubahan mood yang ekstrim dari mania atau episode yang di atas itu namanya mania. Lalu dia bisa berubah secara drastis ke depresi. Jadi kalau depresi udah pada tahu lah ya, pokoknya gejala-gejalanya itu ya kayak seperti kehilangan minat, terus sedih, Ya. terus banyak lah orang pasti tahu lah tentang depresi gitu ya, itu sudah umum. Tapi kalau Mhm. yang namanya mania itu dia itu lebih kepada yang di atas. Jadi misalnya ada grandiosity, itu yang banyak orang nggak tahu mungkin ya. Jadi dikiranya tuh mania itu adalah gembira yang berlebihan dan itu cuma gembira aja gitu. Mm-mm. No, it's not like that. Mania itu juga cukup kalau tidak ditangani dengan baik itu dia bisa membahayakan buat mereka yang mengalaminya gitu ya, karena ada grandiosity di sana, ada irritable gitu ya, jadi gampang emosi, gampang marah, lalu ada psikotiknya, ada kalau yang untuk kan bedanya tipenya beda-beda ya. Kalau yang bipolar type 1 itu dia ada psikotik misalkan gitu. Mhm. Terus jadi terus ada kayak libido meningkat kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau tidak ditangani atau tidak ditekan dengan obat misalnya itu memang bisa menjadi sesuatu yang negatif lah buat orang yang Hmm. mengalaminya gitu. Oke, jadi ini perubahan mood yang sangat drastis begitu ya. Ya, Ini biasa jadi setiap hari atau kambuhan saja dalam period time, specific time gitu? oke. Jadi sebenarnya kalau untuk didiagnosa atau kita memasuki apa ya?
kita memiliki kriteria untuk didiagnosa bipolar disorder, itu sebenarnya kita pada konsultasi awal gitu ya, dan ada assessment juga di sana. Itu biasanya di assessment dan butuh waktu untuk seorang psikiater atau psikolog itu mendiagnosa atau menegakkan diagnosa. Nah, itu biasanya harus memenuhi kayak 3 syarat gitu. Satu, depresi itu minimal 2 minggu atau lebih. Kalau hipomanik, jadi kan ada manik, ada hipomanik. Jadi kalau manik itu yang sudah tidak terkontrol begitu ya. Kalau hipomanik itu masih ringan lah, masih bisa terkontrol, masih bisa kreatif, masih orangnya masih bisa produktif kayak gitu. Itu minimal beberapa hari atau sampai seminggu atau lebih gitu ya. Kalau mania itu seminggu atau lebih. Itu baru bisa didiagnosa bipolar disorder. Nah, setelah itu perubahan moodnya itu sesuai dengan perjalanan penyakitnya penyakit apa sebutnya penyakit ya dia bisa disebut penyakit ya atau gangguan kejiwaan gangguan ya kita sebutnya gangguan gitu. Itu bisa berubah-berubah gitu loh. Jadi artinya mereka ada levelnya gitu ya Mbak Igi. Jadi pasti ada beberapa mereka juga yang masih bisa beraktivitas seperti biasa, bekerja, sekolah gitu ya. Namun ada juga yang mungkin sudah di level yang paling buruknya. Nah, ini apa nih yang terjadi pada mereka? Oke. Biasanya kalau misalnya mereka mengalami ini kalau yang tidak melalui perawatan atau apa ya tidak bisa mengontrol maniknya misalnya begitu, ya mereka jadinya tidak fokus misalnya seperti itu ada gangguan seperti itu tidak fokus jadi kan tidak bisa produktif lalu mereka melakukan sesuatu yang hal-hal yang impulsif misalnya bagi-bagi uang kayak gitu. Wow. Ya itu kayak gitu. Jadi terus misalnya mereka ada grandiosity. Jadi grandiosity itu menganggap bahwa dirinya tuh paling benar, dirinya tuh paling 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 oke lah gitu. Bahkan ada kalau misalnya lebih parah lagi bisa disebut waham gitu. Misalnya ada waham kebesaran, dia berpikir bahwa dia nabi, dia Tuhan dan sebagainya gitu. Tapi kalau itu pun kalau tidak melalui perawatan ya. Misalnya psikoterapi atau terapi obat gitu ya itu jadi bisa ditekan gitu ya melalui obat. Jadi kalau misalnya yang masih ringan-ringan itu atau memang gejala-gejalanya itu bisa ditekan mereka bisa produktif kok gitu. Oke. Mbak Igi, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ataupun orang-orang di sekitar kita ini mempunyai bipolar, ada gangguan bipolar? Bagaimana mengetahui? Ya, sebenarnya ya itu tadi ya dari gejala-gejalanya itu ya. Jadi kayak ada gejala depresi. Yang paling khas itu adalah changing mood-nya yang drastis itu ya? Ya betul, perubahan mood yang ekstrim itu. Gitu. Oke. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah benar ini bipolar atau tidak, pasti dilakukan beberapa tes begitu ya. Nah, ini yang bisa melakukan psikolog kah, psikiatris kah, atau bagaimana? Sebenarnya bisa psikiatris atau psikologis. Psikolog ya, psikolog atau psikiater lah. Tapi itu pun perlu assessment yang juga cukup panjang sampai dokter itu atau psikolog itu menegakkan diagnosa gitu. Jadi tidak semudah kita sekali ketemu langsung oh kamu bipolar gitu, enggak gitu sih sebenarnya. Dan nggak bisa kalau kita mentang-mentang moody terus aku bipolar nih, nggak bisa gitu juga ya? Enggak, itu beda. Oke, Kalau oke. mau mood swing itu atau moody itu beda. Beda ya. Nah, sejauh Beda. ini kalau Mbak Igi berbincang dengan para penyintas bipolar begitu ya, bagaimana sih sebenarnya mereka selama ini dalam kehidupan sosialnya? Apakah sebenarnya mereka cukup mendapatkan dukungan atau agak sedikit sulit untuk mendapatkan teman karena dijauhi atau bagaimana begitu? Ya, sebenarnya kan ini invisible disability ya. Benar banyak loh orang yang nggak tahu kalau misalnya kita tidak speak up atau kita tidak declare bahwa kita memiliki gangguan bipolar disorder, itu orang tidak tahu gitu. Jadi sifatnya invisible gitu ya. Jadi
Ya, apa ya? Sebenarnya ya biasanya orang-orang terdekat sih yang tahu kalau misalnya mood kita berubah atau kita merasa aneh atau sorry, orang merasa kita aneh atau sebagainya seperti itu sih. Mhm, mhm. Hmm. Oke, berarti memang Terus support dukungan ya tadi iya, ditanya sama Rara ya. support system-nya, apakah mereka sebenarnya dalam sosial itu mempunyai support system? Itu sebenarnya kalau support system itu sebenarnya harusnya idealnya dari keluarga ya. Tapi banyak juga yang keluarganya tidak mengerti apa itu bipolar karena kan yang mereka lihat adalah gejala yang muncul dan gejalanya itu mungkin mereka cukup overwhelmed gitu ya dan menghadapi gejala-gejala yang dialami oleh orang dengan gangguan bipolar gitu. Jadi ya kenapa ada komunitas ini ya supaya mereka merasa tidak sendirian gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya support system aku rasa sih kayak sekarang sudah mulai paham ya. Beda dengan tahun 2013 dulu. Mungkin orang masih kayak bipolar tuh kayak ODG, bukan ODGJ apa ya? Ya Orang yang terkena aku gangguan mental gitu ya ya, yang gangguan mental yang orangnya nggak bisa produktif, yang udah lost their mind gitu. Tapi mhm, kan sebenarnya enggak. Sebenarnya kita bisa produktif asalkan kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. mhm, Kita bisa melakukan psikoterapi, ya perawatan lah treatment gitu supaya kita bisa oke. tetap produktif. Nah, jadi Dan itu kan patut banyak contohnya. diperhati nih ya bagi pendengar Anyaman Jiwa yang mungkin juga ternyata pendengarnya sekarang ada yang bipolar, masih tetap bisa produktif loh, masih tetap bisa menjalani kehidupan seperti layaknya orang biasa, asalkan ya ada penanganan yang tepat begitu ya, dan ada support Ya, system pastinya. Ini sepertinya perlu sekali ya Mbak Igi untuk kita bisa sharing, bisa cerita apa yang menjadi keluhan kita. Nah, ya. kalau misalnya Mbak Egi kita mempunyai keluarga ataupun teman yang kita tuh sepertinya curiga nih, sepertinya ada tendensi untuk ke arah sana gitu ya. Bagaimana tindakan apa yang harus kita lakukan? Hmm. Kalau misalnya eh, biasanya untuk orang, misalnya kalau kayak aku ya, biasanya untuk orang-orang tertentu di mana gejala dari bipolar disordernya itu ringan, biasanya mereka bisa pergi ke dokter sendiri gitu. Oke. Bisa datang ke psikiater sendiri ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau kegiatan sehari-harinya terganggu. Biasanya pas saat depresi begitu, karena biasanya Mhm. kalau mania tuh mereka nggak nggak sadar tuh kalau mereka lagi mengalami episode mania. Jadi Hmm, biasanya kan kalau udah depresi, kita nggak ada semangat untuk bekerja dan sebagainya, itu kan udah mengganggu ya. Nah, itu biasanya mereka datang sendiri ke psikiater. Tapi kalau memang mereka tidak sadar atau mereka tidak bisa menerima bahwa mereka nanti akan didiagnosa gangguan kejiwaan begitu ya. Ini kan masuk gangguan kejiwaan. mhm. Itu biasanya orang tuanya dulu yang datang biasanya meminta pertolongan gitu ya, meminta pertolongan entah ke komunitas misalnya ke Bipolar Care Indonesia, bertanya-tanya dulu gitu, kita harus bagaimana nih misalnya seperti itu, atau mereka yang malah justru pergi ke psikiater gitu. Terus udah gitu misalnya orangnya tidak mau minum obat gitu ya, biasanya mereka tuh campurin obatnya di makanan kesukaannya kayak gitu, something like that lah Oh, oke, gitu. baik. Baik, nah ini terakhir mungkin bisa diberikan pesan-pesan kepada pendengar podcast Anyaman Jiwa nih Mbak Igi. Apa sih pesannya terkait dengan Hari Bipolar Sedunia ini, terutama mungkin juga buat teman-teman penyintas yang juga sedang mendengarkan podcast kita? Oke, untuk Hari Bipolar Sedunia, di situ memang kita celebration ya, berupa celebration. Jadi Hari Bipolar Sedunia itu memang diinisiasi oleh sebuah lembaga di Amerika, yaitu International Bipolar Foundation. Kalau tahun ini temanya sebenarnya Bipolar Together. Nah, kalau BCI sendiri, karena BCI sendiri itu sudah dari tahun 2013 kita sudah mengkampanyekan. Kalau dulu tuh kampanye kita adalah
orang tahu apa itu bipolar dan ada jalannya loh, dan bisa produktif, bisa ada treatment yang tepat, penanganan yang tepat, sehingga kita bisa tetap mengejar impian, mengejar cita-cita dan sebagainya. Ini okay to be mempunyai gangguan mood ini gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah berubah ya, makanya temanya kalau yang tahun ini, kalau untuk BCI sendiri, kita mengambil tema self healing atau self help gitu. Karena banyak sekali DM kita menerima banyak DM, banyak message ke platform BCI, platform pribadiku juga. Mereka mengeluhkan bahwa aku sudah minum obat, tapi kok aku tetap merasakan gejala-gejala bipolar disorder dan sebagainya seperti itu. Jadi dan mereka menganggap bahwa Bipolar Care Indonesia ini adalah seperti suatu layanan emergency gitu yang bisa ditelepon kapan aja. Padahal kan kita enggak. Kita tuh sebenarnya adalah komunitas yang mengadakan yang tadi program itu promotif preventif gitu. Jadi kita pengen mengkampanyekan bagaimana menolong diri sendiri ketika tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita gitu loh. Jadi sebenarnya kan kita kalau mau sembuh itu datang dari diri sendiri ya, keinginan diri sendiri gitu. Nah itu kita pengen mengkampanyekan itu gitu. Karena kita dari jadi WBD itu kan tahun 2014. Khusus di Amerika itu ya. BCI itu mengadakan WBD itu atau mengadakan selebrasi World Bipolar Day sedunia, ya World Bipolar Day itu semenjak tahun 2015, dan itu kita sudah membahas berbagai tema lah tentang stigma, tentang bagaimana menjadi tetap produktif walaupun kita mempunyai gangguan bipolar dan sebagainya. Akhirnya kalau sekarang rasanya mental health atau mengkampanyekan ini loh, apa namanya, jangan self diagnose misalnya kayak gitu, jangan malu untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater. Rasanya sekarang orang-orang sudah mulai aware ketika mereka memiliki gejala-gejala yang sudah mengganggu kehidupan mereka sehari-hari, mereka sudah mulai aware dan sudah mulai tidak ragu-ragu untuk pergi ke psikiater atau ke psikolog. Cuma masalahnya adalah gejalanya kok tetap muncul dan sebagainya. Itulah kenapa kita sekarang ingin mengkampanyekan bagaimana kita minimal kita punya inilah first aid gitu, atau pertolongan pertama lah ketika tidak ada orang yang mau membantu kita, bukan membantu. Kan setiap orang punya problemnya sendiri-sendiri gitu ya, tidak bisa 24 jam membantu kita. Nah, bagaimana caranya kita menolong diri sendiri gitu. Jadi pesannya kalau untuk World Bipolar Day, ya kalau BCI memang kan sekarang banyak banget yang mengadakan acara World Bipolar Day gitu ya. Mungkin masih bahas tentang stigma atau masih bahas tentang pengalaman seseorang tentang bagaimana dia terdiagnosa bipolar dan sebagainya. Tapi kalau kita tuh karena kita udah melewati itu selama bertahun-tahun, jadi kita mengambil tema yang lebih ini lagi lah, lebih advance lagi gitu, bagaimana menolong diri sendiri gitu sih. Jadi untuk teman-teman pergi ke psikiater atau pergi ke psikolog untuk mendapatkan diagnosa itu bagus, tapi kesembuhan itu harus datang dari diri sendiri. Itu pesannya gitu sih. Jadi harus ada selain treatment tadi atau penanganan oleh psikiater atau profesional, itu harus ada keinginan, harus ada effort lain yang harus kita lakukan. Jangan mengandalkan psikolog atau psikiater, tapi harus mengandalkan diri sendiri juga. Kita mau sembuh atau enggak kita mau keluar dari gejala ini atau enggak, kayak gitu. Iya, oke, baik. Nah ini kalau misalnya terakhir nih, buat pendengar Anyaman Jiwa yang kepengen reach out untuk ikut bergabung di komunitas Bipolar Care Indonesia, bisa menghubungi kemana nih? Nah,
Kalau untuk WhatsApp grup kita memang lagi memikirkan untuk karena kan udah 5, kita kan volunteer gitu ya. Jadi kita sudah cukup overwhelm untuk menghandle 5 WhatsApp grup. Jadi kita lagi mikirin untuk mungkin bermigrasi ke Telegram gitu ya, yang lebih besar lagi. Jadi kita gampang menghandle-nya, atau kita lagi mikirin deh strategi untuk bergabung di WhatsApp grup kita. Tapi kita juga ada wadah lain sebenarnya, yaitu kita ada Facebook. Jadi kita bisa gabung di sana, teman-teman bisa gabung di sana, yaitu di Bipolar Care Indonesia kalau Facebook. Terus kita juga ada website www.bipolarcareindonesia.org. Terus ada Instagram, di situ kita juga banyak ngepost tentang apa itu kesehatan mental begitu secara umum atau bipolar secara khusus gitu. Nah, nama IG-nya adalah @bipolarcare.indonesia. @bipolarcare.indonesia. Ya. Jadi ada Facebook, ada Instagram, ada juga website-nya gitu ya. Website dan Facebook. Iya, oke, baik. Terima kasih Mbak Igi untuk bincang-bincangnya bersama dengan pendengar Anyaman Jiwa di Hari Bipolar Sedunia. Terima kasih waktunya, sampai jumpa lain waktu. Thank you.